Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasriana dengan NIM H0224027. Di sini, saya akan membawa materi yang berjudul Pancasila sebagai paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan paradigma. Nah, di sini paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung arti lain, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Adapun Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya, sebagaimana tujuan nasional negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara dengan rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, selain tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut aspek pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum, menekankan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, memastikan bahwa kekuatan politik yang berasal dari rakyat dan mempromosikan pemerintahan yang bermoral. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Menganut ekonomi berkeadilan, mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan golongan, sehingga mendukung usaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang Hankam, mengintegrasikan pertahanan nasional dengan keterlibatan masyarakat, mempromosikan pendekatan holistik untuk menjaga negara. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang menghargai harkat dan martabat manusia, serta mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, mendorong pengembangan sains dan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila mendukung hidup rukun antar umat beragama, menganjurkan penghormatan dan toleransi dalam menjalankan praktik keagamaan. Adapun Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana tujuan awal ideal pada para pendiri bangsa tertentu. Peran Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang pertama, Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang ketiga,
Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi, hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Bagian A, Tridharma Perguruan Tinggi dan Penumbuhan Moral Etika. Pancasila Perguruan Tinggi mempunyai 3 tugas pokok, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Timbulnya gejolak yang akhir-akhir ini banyak terjadi di latar belakangi karena tidak harmonisnya hubungan sosial, kebebasan berkumpul sangat dibatasi, kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan yang sangat kurang, kerjasama antar agama kurang dipupuk, penyadaran sosial juga kurang, dan sentimen yang selalu ditutupi dengan isu SARA. Jika hal ini terus berlanjut, maka semakin timbul disintegrasi bangsa. Bagian B, peran mahasiswa di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat dapat dilakukan sejauh kegiatan yang memiliki relevansi langsung dengan kematangan ilmu pengetahuan yang diminati. Berikut peran mahasiswa dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai pribadi yang sedang belajar berproses untuk menjadi ilmuwan, sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan akademik yang intensif dari para dosen. Mahasiswa dapat berperan sebagai perantara pembaruan, terutama membantu masyarakat miskin yang masih tertinggal guna meningkatkan pendapatannya. Mahasiswa perlu belajar untuk dapat mengomunikasikan hasil-hasil penelitian, laporan hasil kajian ilmiah, dan hasil diskusi ilmu pengetahuan pada masyarakat dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan diterima semua pihak. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat meraih peluang masuk kuliah di bangku perguruan tinggi. Peluang masuk perguruan tinggi hanya bagi lulusan SMA yang memiliki motivasi dan dukungan dana yang cukup. Dan untuk itu membutuhkan bantuan masyarakat langsung digunakan untuk pengadaan prasarana dan sarana belajar. Sekian dari pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.